satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita itu dalam usaha budidaya itu harus mendapatkan benih ikan yang berkualitas. Itu dulu patokannya. Selamat pagi semua. Ini dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara. Dan di kesempatan pagi ini bersama dengan Pak Syauki Hidayah. Dan kesempatan kali ini kita akan bincang singkat seputar tips budidaya ikan nila. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan langsung tips sederhana untuk budidaya ikan nila bagi pemula. Silakan Pak Syauki. Ya, pertama-tama sebagai tip bagi pembudidaya khususnya ikan nila bagi pemula, yang pertama-tama yang harus kita perhatikan yaitu kualitas atau mutu dari benih. Kualitas benih ya, yang akan kita gunakan sebagai benih untuk tujuan pembesaran. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Karena apabila kita menggunakan benih yang tidak tepat dan tidak bagus secara pertumbuhannya, maka yang terjadi adalah pertama, pertumbuhannya lambat. Ya, jelas dari sisi waktu akan menimbulkan kerugian bagi usaha kita. Yang kemudian dari sisi ketebalan daging pastinya, bobot daging pastinya, karena kan dalam usaha pembesaran target kita adalah bagaimana untuk mengejar berat, ya kan? Iya, berat daging. Kemudian tentunya daging yang tebal pada ikan nila itu akan menarik minat konsumen untuk membeli ikan tersebut pastinya, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari sisi ketahanan tubuhnya. Jadi ikan nila yang bermutu itu salah satu yang harus diperhatikan adalah dia mempunyai ketahanan tubuh yang lebih bagus. Ya. Jadi jangan ketika misalnya nih sudah ukur 100 gram tiba-tiba ikan sakit, ataupun sudah mau dekat panen tiba-tiba sakit, ya kan, itu kan kondisi yang bisa menyebabkan kerugian kan. Betul. Nah, jadi satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita itu dalam usaha budidaya itu harus mendapatkan benih ikan yang berkualitas. Itu dulu patokannya. Jadi yang pertama benih. Ya, pastinya dapatkan benih yang berkualitas. Kemudian kedua adalah pastinya teknologi budidaya yang kita terapkan. Kita punya potensi apa? Misalnya kita punya kolam yang luas sekali. Itu kita bisa gunakan sebagai tempat budidaya ikan nila. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sebagai tempat budidaya, dalam hal ini mungkin kolam, telaga atau apapun, itu yang diperhatikan pertama adalah bahwa sumber air yang kita gunakan itu adalah bagus. Nah, ya, karena kita akan membudidayakan makhluk hidup di sini. Terutama ikan di air ya, Pak Syauki? Ya, ikan di air. Jadi tidak bisa sembarang air. Misalnya itu air bekas limbah atau air sudah tercemar dan sebagainya, itu tidak bagus untuk digunakan sebagai tempat budidaya ikan atau sumber air sebagai untuk tempat budidaya ikan. Itu juga harus diperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah yang harus diperhatikan adalah selain tadi kualitas airnya, yang kedua adalah kuantitas airnya. Kuantitas airnya. Kuantitas juga. Kuantitas air. Jadi kuantitas itu apa? Jangan ketika kita misalnya ini ikan nila ini adalah tipe ikan yang membutuhkan oksigen yang cukup tinggi. Jadi dia harus membutuhkan sirkulasi air. Ya, sirkulasi air. Jadi itu juga harus diperhatikan.
Kalau misalnya sirkulasi airnya kecil, berarti luasan kolamnya yang harus kita perbesar. Oh gitu ya. Ya, Kalau sumber airnya kecil, luasannya diperluas. Oh gitu. Kalau misalnya sumber airnya besar, itu kolam itu luasannya bisa dikecil, bisa juga luas. bisa diperluas, tapi pada tebarnya bisa kita tingkatkan. Jadi itu salah satu strategi kita memanfaatkan potensi yang ada pada kita. Ya, jadi supaya bisa dalam berbisnis nilai ini bisa untung begitu. Tadi dari sumber airnya dan lingkungannya. Yang ketiga adalah jadi yang kedua potensi air. Potensi, yang ketiga potensi budidaya ya. Potensi budidaya terbagai. Yang ketiga adalah pasar. Itu kita harus lihat ketika kita membudidayakan ikan nila di daerah tertentu, lihat pasarnya. Betul. Berapa kapasitas permintaan pasarnya. Jangan kita nanti memproduksi besar tetapi ternyata permintaan sedikit. Akhirnya ikan kita tidak keluar. Kalau tidak keluar sesuai dengan waktu, yang terjadi adalah ada tambahan biaya pemeliharaan, operasional dan sebagainya. Akhirnya ya kita tidak bisa mendapat keuntungan dari usaha ini. Itu yang harus diperhatikan untuk para pembudidaya ikan nila. Jadi lebih bagus mungkin pelihara sedikit dulu untuk pemula, untuk belajar dibandingkan harus langsung banyak begitu. Jadi pelihara aja yang maksudnya kapasitas mungkin dalam satu siklus itu 1 ton atau 500 kilo ya, tergantung dari kekuatan pasar dan kemana kita mau dipasarkan produk kita. Dan artinya kalau udah overproduksi bingung juga ya mau jual kemana. Overproduksi yang terjadi adalah tadi saya sampaikan bakalan ada yang namanya biaya pemeliharaan, biaya operasional dan sebagainya. Tapi produk tidak keluar. Akhirnya apa? Tidak terjadi putaran produksi kan? Itu skala bisnis ya Pak Syafri? Iya, skala bisnis ya kan. Ya. Itu yang harus diperhatikan. 3 hal utama tadi tuh yang harus diperhatikan khusus oleh pembudidaya pemula gitu.